Ya, good morning Maranatha, kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas hari yang baru pada tanggal 18 Mei ini. Terima kasih juga untuk istirahat yang boleh kami alami, sehingga kami pada hari ini dapat memulai pekerjaan kami. Karena itu sebelum kami bekerja, biarkanlah kami boleh diperkaya oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan Bapa firman-Mu di dalam penyertaan sehingga hidup kami terus-menerus termeterai oleh kuasa Kristus. Demikian doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita diajak untuk membaca dari Efesus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Izinkan saya membaca Efesus pasal 1 ayat 18 dan sampai ayat 20. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang datang kepada saya dan dia mengatakan, "Pak, tulisan Bapak itu tentang kebangkitan seharusnya tidak perlu sampai pada pengertian yang luas. Kebangkitan Kristus cukup dibatasi pada lingkup kita, komunitas orang Kristen saja." Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang masih berpikir yang seperti itu. Kematian Yesus untuk orang Kristen, kebangkitan Yesus untuk orang Kristen. Ya. Bahkan Injil itu hanya untuk orang Kristen saja. Nah, saudara-saudara, saya melihat bahwa cara berpikir ini bukanlah mewakili pemikiran iman Kristen secara ekumenis. Karena pemikiran iman Kristen secara ekumenis tidak demikian. Pertama-tama kita membangun premis kita, dasar berpikir kita apa. Pertama boleh saya katakan, di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Premisnya adalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kyrios, punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kan kita melihat bahwa karya Kristus itu bersifat semesta. Kedua, firman Tuhan. Firman itu menjadi daging. Firman ini adalah firman Allah. Firman yang kekal. Firman yang melampaui, bahkan melampaui semesta. Berkenan menjadi daging, berkenan menjadi manusia. Berarti ketika Sang Kristus, Sang firman Allah itu menjadi manusia, Dia wafat. Wafatnya untuk manusia, tapi juga untuk semesta. Kalau Kristus kemudian bangkit, maka Dia juga bangkit bagi umat percaya, tetapi juga bagi semesta ini. Nah, paradigma ini harus kita berikan satu perhatian lebih khusus, saudara-saudara. Bahkan juga di lingkungan kampus, saya masih mengatakan bahwa pemberitaan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab itu hanya boleh dibatasi untuk kelompok saja, satu kelompok orang Kristen saja. Injil, Alkitab, bahkan juga ayat-ayat Alkitab tidak boleh disampaikan kepada orang-orang di luar iman Kristen. Saudara-saudara, tanpa sadar kita membatasi peran Yesus itu hanya
sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang Kristen. Kalau saudara kita membaca bagaimana kesaksian dari Injil Yohanes pasal 4, Yesus disebut apa? Dia benar-benar Juru Selamat dunia. Ini perhatikan, Juru Selamat dunia. Nah, demikian pula di dalam pembacaan kita. Kalau kita lihat bahwa kebangkitan Kristus itu dinyatakan betapa hebat kuasanya. Nah, tentunya efektif bagi orang yang percaya. Tetapi kuasanya juga bekerja kepada lingkup di luar orang yang tidak percaya. Ya. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-20, Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakannya di sini adalah Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kadang-kadang bisa memahami kenapa sih ada orang-orang yang mencoba membatasi. Sudah Pak, jangan bicara tentang iman Kristen kepada orang di luar kekristenan. Jangan berbicarakan Alkitab di luar iman Kristen. Kalau boleh saya mengatakan, semuanya itu bermula dari perasaan apa? Perasaan takut. Ya. Ada perasaan takut yang terkondisikan, ya, yang terbentuk. Bahwa kalau kita berbicara ini jangan-jangan nanti menyinggung perasaan hati orang lain. Tidak. Itu tinggal kita cukup bijaksana apa tidak di dalam menyampaikan. Kalau kita menyampaikannya dengan bijaksana, kita menyampaikannya dengan lemah lembut, kita juga tidak bermaksud memaksakan, maka berita kematian, yaitu penebusan Kristus dan kebangkitannya, juga akan bisa diterima dengan baik. Bukankah arti dari Injil itu adalah kabar baik? Injil dari kata euangelio, kabar baik. Nah, karena itu kabar baik, good news. Tentang apa? Wafat dan kebangkitan Kristus merupakan good news, kabar baik. Maka itu akan ketika disampaikan dengan baik, dengan tepat, dengan bijaksana, maka itu akan menjadikan sukacita bagi orang yang mendengarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam konteks ini kita boleh melihat bahwa kita semua hidup di dalam kebangkitan Kristus. Nah, sekarang kita perannya apa? Kita adalah penabur. Ya? Kita tidak bisa mengkristenkan orang lain, saudara. Tidak ada seorang pendeta satupun yang paling hebat sekalipun di dunia ini yang bisa mengkristenkan, tidak ada. Karena untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, itu yang membutuhkan karunia iman. Kalau dia tidak mempunyai karunia iman, saudara beri ya, ayat Alkitab itu bertahun-tahun, dia tidak akan pernah percaya. Tapi begitu dia diberikan iman, satu ayat bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kita akan menjadi para penabur yang menaburkan benih itu dengan bijaksana. Menaburkan benih dengan kuasanya. Menaburkan benih bukan dengan kekuatan kita. Menaburkan benih juga bukan dengan pengertian dan kepandaian kita, tidak. Dan itu semuanya kita lakukan. Benih itu akan tumbuh ketika kita taburkan dengan penuh kasih. Dengan penuh penghargaan kepada orang yang berbeda. Tetapi intinya, Injil Yesus Kristus itu harus diberitakan. Apalagi kita di Universitas Kristen Maranatha. Di sini kita memang harus memberitakan Injil. Kapan lagi kita memberitakan Injil kalau bukan di kampus kita? Maka Injil itu yang terutama harus menjadi kabar baik. Pertama-tama pertanyaan saya adalah, apakah firman Tuhan, kabar Injil itu menjadi kabar baik bagi saudara? Ketika Injil itu menjadi kabar baik bagi saudara, maka saudara akan menjadikan berita Injil yang saudara sampaikan juga menjadi sebuah
kabar baik. Kiranya Tuhan menolong sehingga kebangkitan Kristus tidak kita alami pribadi, tetapi kebangkitan Kristus juga kita alami, kita lihat sebagai kebangkitan yang terjadi di dalam semesta, di dalam kosmos ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami iman yang membuat kami semakin bijaksana untuk memberitakan karya penebusan Kristus di dalam wafat dan kebangkitannya. Wafat dan kebangkitan Kristus tidak hanya dibatasi pada satu kelompok orang Kristen saja, tapi wafat dan kebangkitan Kristus bersifat kosmik, bersifat semesta. Karena itu Bapak, sadarkan kami bahwa kami harus memberitakan Injil tetapi dengan penuh kasih, dengan penuh rasa hormat. Dan oleh karena itu Bapak, berikanlah kepada setiap kami roh hikmat-Mu, agar kami diresapi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Ketika kuasa kebangkitan Kristus menguasai kami tidak akan dikuasai oleh daya-daya kematian. Daya-daya kematian memiliki manifestasi yang melumpuhkan, dan salah satunya adalah ketakutan. Ketakutan akan rasa aman kami, ketakutan untuk mengatakan kebenaran, ketakutan untuk mengatakan sesuatu yang mendasar, ketakutan untuk melakukan perubahan dan pembaruan. Kami percaya Bapak, ketika kasih-Mu bekerja di dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup kami juga akan diubahkan menurut rencana dan kehendak Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Saudara-saudara, kita renungkan kembali visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Mari kita semuanya hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus dengan menghayati nilai hidup Kristiani, integrity, care, excellence.